Inilah 3 tips sebelum kamu melakukan self-editing terhadap novelmu. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Ternyata setelah menulis itu pekerjaan kita nggak langsung serta-merta selesai gitu, beres. Tapi di sana ada proses selanjutnya, yaitu self-editing atau editing mandiri. Ngedit mandiri lah gitu. Jadi tulisan yang udah kita buat kemudian kita edit sesuai kemampuan kita gitu loh. Apa tujuan dari self-editing? Tentu saja tujuannya supaya naskah kita lebih rapi, naskah kita lebih wow. Karena ketika kita mengirimkan naskah ke penerbit, penerbit itu nggak mau tahu, pokoknya naskah tersebut harus sudah bersih. Jangan sampai ketika kamu mengirimkan naskah ke penerbit, tulisanmu acak-acakan dari segala hal. Entah dari teknisnya, entah dari plot hole, yang kayak gitu. Nah, penerbit itu nggak mau tahu. Ketika misalkan nih, pertama kali lihat naskah kamu, itu penerbit biasanya langsung ngeh gitu, oh ya udah, lempar. Wow, kejam banget ya lempar. Ya emang kenyataannya kayak gitu. Ketika naskahmu tidak bisa memikat editor penerbit pertama kali ketika mereka baca naskah kita, ya udah gitu, goodbye gitu. Makanya salah satu cara supaya bisa memikat editor penerbitan, tentu saja kita harus self editing gitu. Setidaknya itu adalah strategi yang paling umum lah gitu ya. Nah, aku punya 3 tips ketika kamu ingin melaksanakan self-editing. Pertama, pastikan naskah yang telah dibuat itu kamu endapkan ya. Endapkan itu disimpan gitu. Jangan langsung diedit. Ketika misalkan kamu beres nulis sampai berpuluh-puluh bab itu, kamu jangan langsung edit. Karena biasanya ketika kita mengedit, kita jarang ngeh dengan kesalahan. Karena kita udah terlalu lama berhadapan dengan naskah-naskah seperti itu gitu. Kita kayak, otak kita udah dihadapkan dengan berbagai macam kata gitu loh dalam proses penulisan itu. Makanya susah banget untuk ditemukan kesalahan-kesalahan gitu. Pastikan kamu mengendapkannya, misalkan seminggu ke 2 minggu. Untuk waktu pengendapan naskah itu diserahkan lagi ke kamu, mau seminggu, mau 2 minggu. Pokoknya yang penting ketika kamu ngedit, kamu udah lupa lagi dengan naskah kamu. Karena kalau udah lupa biasanya itu ditemukanlah banyak kesalahan gitu. Kita seolah-olah baru baca naskah itu pertama kali gitu. Itu sih yang aku ketahui ya tentang pengalaman aku ngedit. Pastikan naskah yang kamu endapkan itu sudah lupa, sudah menguap dari otak. Itu biasanya ketika kita udah lupa dengan isinya, kita akan gampang menemukan kesalahan-kesalahan. Tips yang kedua, mulailah editing dari plot hole. Oke, jadi kamu baca dulu keseluruhan naskah kamu, nggak usah pikirin dulu hal-hal teknis kayak tipe dan lain sebagainya. Pokoknya kamu pikirin dulu, masuk akal nggak sih cerita gua ini gitu. Jadi pikirkan hal yang berhubungan dengan plot hole gitu. Misalkan ada yang inkonsistensi karakter, ada ketidaksesuaian nama tempat, ada ketidaksesuaian nama tokoh. Nah, hal tersebut dulu lah dicek gitu loh. Baru setelah itu kamu maju ke tips nomor 3, yaitu mengecek teknis gitu. Hal-hal yang berhubungan dengan teknis, entah itu tipe, kemudian kalimat efektif, yang nggak efektif itu kan bisa dicek gitu loh. Kemudian cara kita menyampaikan itu dicek ulang lagi, kalimat-kalimatnya lebih detail gitu loh. Pastikan ketika kamu self editing seperti ini, kamu tidak meninggalkan tipe ya. Jadi kayak kata-kata yang salah ketik itu kamu harus sempurnakan, karena memang ya itu sangat-sangat penting, apalagi kalau mau dikirimkan ke penerbit gitu. Jangan sampai ketika penerbit membuka naskah kamu pertama kali itu udah ada tipe, biasanya kayak udah males aja gitu bawaan, ilfeel banget gitu lah. Nah, pastikan kamu bener-bener rapih untuk proses editing itu. Bagaimana dengan proses editingnya gitu? Dalam proses editingnya sebenarnya ya biasa aja, kita kayak baca ulang, terus kita rasa-rasa, oh ini kayaknya nggak tepat deh gitu. Terus ditunjang juga dengan ilmu-ilmu yang ada, kayak kita kan baca tuh ada ejaan bahasa Indonesia, e-booknya ada, kamu tinggal download aja, yang resminya di Google banyak. Kemudian juga kita bisa download KBBI untuk penunjang kata-kata gitu loh. Misalkan kita mau ngecek kata ini baku nggak ya, kita cek di KBBI. Kemudian kita juga bisa ngedownload aplikasi sinonim, ini berfungsi untuk pergantian diksi. Ketika misalkan kita terlalu banyak menggunakan kata ini, kita bisa cari nih sinonim dari kata ini supaya
bervariasi gitu. Nah, itu salah satu contoh proses dari editing gitu. Selebihnya ya diserahkan ke kamu lagi gitu. Karena memang self editing juga namanya juga self editing. Editing berdasarkan diri sendiri gitu, atau editing pribadi lah gitu. Hal ini tentu saja mungkin kapasitasnya jauh di bawah editor aslinya gitu. Tapi nggak apa-apa, justru dengan begitu kita bisa tahu proses penulisan dari awal kita membuat konsep, sampai menulis, sampai beres novel, sampai editingnya, sampai pengiriman ke penerbit. Kita tahu prosesnya gitu, karena di sanalah proses belajarnya. Dari awalnya kita hanya menulis, kita juga jadi belajar editing pada ujungnya. Kita jadi belajar tentang kata-kata, tentang kalimat-kalimat, tentang ejaan bahasa Indonesia yang bener gitu loh. Nah, itu saja teman-teman untuk tips self-editing untuk novelmu. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan juga nyalakan notifikasinya. Pastikan kamu nonton konten-konten aku pada hari Rabu dan juga hari Sabtu. Karena aku update tiap 2 hari itu. So, itu saja. Terima kasih dan salam literasi.